satu persatu. Setelah itu nanti setelah materi singkat, kita akan mengajak teman-teman untuk langsung mencanting proses membuat batik. Semangat ya! Apa sih batik awisan atau batik larangan itu? Kenapa kok namanya batik larangan? Nah, ini ada sebuah kisah juga teman-teman. Batik larangan ini yang dimaksud adalah batik yang tidak boleh dipakai oleh masyarakat umum saat berada di wilayah Keraton Jogja. Nanti teman-teman ada kunjungan ke keraton nggak? Nggak ada. Nah, kalau misal nanti teman-teman ada main ke keraton, kunjungan ke keraton, teman-teman nggak boleh pakai motif batik ini. Nah, motif batik ini disebut dengan motif batik larangan atau motif batik awisan. Nah, motif batiknya itu ada apa aja? Yang pertama ini ada motif batik, ada yang tahu? Parang. Ini namanya motif batik parang. Yang kedua ada yang namanya motif batik kawung. Sebenarnya ada beberapa motif batik awisan, tapi yang kita tampilkan di sini ada dua, karena dua ini yang paling cukup terkenal, populer ya. Mungkin teman-teman juga nggak asing sama dua motif batik ini. Yang pertama nih kita kenalin dulu, ini namanya motif batik parang. Parang itu berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Teman-teman, dulu itu ada sebuah kisah ya ini ya. Ada seorang pendiri dari kerajaan Mataram, dia bernama Panembahan Senopati. Nah, beliau ini sedang bertapa di Laut Selatan Jogja. Ada yang mau ke Laut Selatan nanti? Teman-teman ada dengan kapal Tritis? Nah, waktu itu ya pada zaman dahulu ya, Panembahan Senopati sedang bertapa di Parangtritis, teman-teman. Lalu dia melihat suatu peristiwa alam yang sangat-sangat menakjubkan. Apa itu peristiwa alamnya? Sebuah golongan ombak air laut yang terus-menerus menghantam batu karang sampai batu karangnya itu hancur, teman-teman. Nah, atas dari peristiwa tersebut ya, terjadi terus-menerus sampai batu karangnya itu hancur dan airnya menembus naik, teman-teman, ke bukit. Terus turun lagi. Nah, kayak gitu. Padahal dia cuma air nih, tapi kok bisa menghancurkan batu karang yang sangat-sangat keras. Nah, itu ada filosofi kekuatan di sana, ada keperkasaan. Dilukislah atau dibentuklah si motif parang ini. Kalau teman-teman perhatikan, motifnya emang kayak hubungan ombak kan? Nah, motif parang itu tercipta dari peristiwa alam itu tadi, yaitu gulungan ombak tadi. Nah, motif parang ini menggambarkan sebuah keperkasaan dan juga kekuatan. Maka dari itu, motif parang ini hanya boleh dikenakan oleh sang raja dan putra mahkota saja saat di keraton, teman-teman. Itu alasannya ya. Kenapa kok kita nggak boleh pakai motif ini kalau kita lagi di keraton? Karena yang boleh pakai cuma sang raja aja, sama putra mahkota aja. Tapi kak, kalau misal dipakai di luar boleh nggak? Boleh. Kalau dipakai buat kondangan misalkan ya, bapak-bapak biasanya atau kerja atau sekolah itu boleh kalau misal pakai motif batik parang ini. Tapi kalau misal lagi di keraton itu baru nggak boleh. Tapi kalau misal udah terlanjur nih kak, kita udah pakai motif ini terus kita kunjungan ke keraton karena kita nggak tahu itu gimana. Nanti sama pihak dari keraton itu disuruh ganti teman-teman, harus ganti baju dulu karena emang tidak boleh. Makanya itu dia masuk ke kategori motif batik larangan. Paham? Yang ini? Oke, kita lanjut lagi ke